pengetahuan kita. Oke, Ada Dr. Thomas, dipersilahkan. ya, selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Narto atas pengantarnya. Terima kasih dari Dr. Cia sudah memberikan pemaparan yang sangat lengkap dari sudut pandang Western Medicine tentang IBS. Izinkan saya share screen. Oke. Apa yang ingin saya bagikan pada sore hari ini adalah irritable bowel syndrome dalam sudut pandang Chinese medicine, tapi fokus pada akupuntur. Karena sepertinya setelah saya cek, mungkin beberapa waktu yang lalu, Pak Kiki Sulistyo sudah pernah menyampaikan materi ini juga yang sama, irritable bowel syndrome, dalam sudut pandang Chinese medicine, tapi waktu itu beliau lebih banyak berfokus menggunakan Chinese herbal. Untuk sore hari ini, saya ingin lebih mengulas fokus pada akupuntur, bagaimana kita bermain menggunakan akupuntur untuk menerapi kondisi tersebut. Nah, yang menarik tadi sudah disampaikan oleh Dr. Cia bahwa problem utama ketika kita menghadapi irritable bowel syndrome ini sebetulnya adalah diagnosa dalam tanda kutip adalah diagnosa sampah. Yaitu diagnosa yang ditegakkan apabila tidak ditemukan nyata penyebab penyakit yang lain. Teman-teman yang perlu perhatikan bahwa diagnosa irritable bowel syndrome itu diagnosa yang ditegakkan jika memang tidak ada penyebab penyakit lainnya. Jadi untuk rekan-rekan praktisi, terutama yang bukan medis, harap sangat berhati-hati untuk menyimpulkan bahwa seseorang ini dengan nyeri perut, dengan perubahan pola buang air besar, kemudian kita simpulkan sebagai IBS tanpa melakukan pemeriksaan yang lebih detail. Jadi pastikan dulu ini sudah melalui teman-teman spesialis, mungkin spesialis penyakit dalam atau spesialis bedah untuk dipastikan bahwa memang tidak ada penyebab penyakit lain yang nyata, namun pasien ini nyata mengalami nyeri perut atau rasa tidak nyaman di perut. Jangan sampai ternyata yang kita tangani, yang kita anggap sebagai pasien IBS, mungkin ternyata dia ada CA kolon, CA kolorektal. Jangan sampai seperti itu. Jadi penting sekali kata kuncinya bahwa ini adalah kondisi yang tanpa ada penyebab penyakit lainnya. Gejala IBS tadi sudah banyak sekali dibahas, terutama nyeri perut dan gangguan pada buang air besar. Ini kriterianya, sekali lagi, adalah nyeri perut yang kronis dengan perubahan pola buang air besar. Kenapa kok saya ulang lagi? Karena nanti kita di dalam pola pikir di Chinese medicine, dan terutama juga di akupuntur, kita harus fokus pada gejala. Anda bisa menaruh terlebih dahulu kata-kata IBS, irritable bowel syndrome. Ketika Anda menangani pasien yang ada di depan Anda, kata-kata IBS ini, Pak, Bu, saya sudah didiagnosa IBS oleh dokter. Oke, Anda simpan terlebih dahulu kata-kata IBS itu. Anda ulangi lagi, tanyakan kepada pasiennya, apa yang Anda rasakan? Oh, saya sering diare, saya sering konstipasi. Apakah ada nyeri perut? Apakah nyeri perut dominan? Kalau jawabannya tidak, ya berarti kita tidak berpikir secara pola pikir ini. Kita mungkin menghadapi kasus yang lain. Penting sekali dalam kita menerapkan ilmu Chinese medicine akupuntur adalah pola pikir yang runtut, sistematis. Mudah-mudahan dalam sesi yang singkat ini, saya bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih menata pola pikirnya lebih runtut, sistematis. Kita tadi lihat bahwa penyebab dari IBS ini berdasarkan Western medicine begitu kompleksnya. Yang diduga sebagai penyebab begitu kompleksnya, faktor komorbid atau faktor penyertanya begitu kompleksnya. Merupakan problem kita sehari-hari di klinik ketika kita menghadapi suatu kasus yang kelihatannya sangat kompleks. Oleh karena itu, saya ingin ajak Anda, saat ini kita fokus bahwa problem utamanya gejalanya adalah nyeri perut
disertai dengan perubahan pola buang air besar. Kita tahan di situ dulu untuk membuat otak kita mengerucut, tidak lari berpikir kemana-mana. Ini sudah dibahas tadi, begitu banyaknya patofisiologinya, juga berhubungan dengan faktor emosional, itu kompleks, ada hubungannya dengan stres, dan sebagainya. Nah, sekarang marilah kita fokus berpikir dalam Chinese medicine untuk kasus ini. Dalam pengalaman saya selama ini berada di klinik, juga ketika saya pribadi belajar, maupun dalam sesi-sesi saya mengajar, berdiskusi, menurut saya problem utama kita dalam bekerja itu, kita tidak berpikir secara sistematis. Pikiran kita sangat bercabang. Informasi yang kita masukkan terkadang campur-campur. Terkadang kita bingung dengan pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apa titik akupunturnya untuk kasus ini? Apa titik akupunturnya untuk kasus ini? Menurut Pak Thomas, titik akupunturnya apa untuk kasus ini? Jadi kita selalu berfokus pada satu kata, satu nama penyakit, kemudian ditanya apa titik akupunturnya. Itu bukan pola pikir yang benar dalam konteks berpikirnya di Chinese medicine. Sebetulnya dalam kedokteran barat pun juga sama, itu juga pola pikir yang sangat-sangat keliru. Dalam ilmu Chinese medicine, akupuntur, kita mengenal ada dua model kita berpikir, yaitu berdasarkan kategori penyakitnya atau berdasarkan diagnosa sindromnya. Jadi apakah kita menata suatu terapi berdasarkan kategori penyakit atau berdasarkan diagnosa sindrom? Masing-masing mempunyai keunikan, masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kelemahan. Seringkali ketika saya dalam proses belajar awal akupuntur maupun sampai sekarang, ketika saya berdiskusi dengan teman-teman yang lain juga yang dalam proses pendidikan, proses menegakkan diagnosa, menegakkan sindrom, jadi bukan diagnosa medis, diagnosa sindrom ini selalu menjadi hal yang rumit. Tidak bisa memutuskan problemnya apa, sehingga ketika nanti diterjemahkan menjadi prinsip terapi dan pemilihan titik akupuntur semakin tidak jelas runtutannya. Saya ingin coba nanti kita dalam waktu yang singkat ini saya demonstrasikan bagaimana model saya belajar ketika saya membaca buku, bagaimana saya mengelompokkan, kemudian bagaimana saya mencoba menerapkan itu di klinik. Dalam ilmu Chinese medicine dan akupuntur tetap kita fokus mengambil data, input datanya itu melalui 4 cara pemeriksaan. Perlu nggak hasil lab? Hasil radiologi, pemeriksaan penunjang, dan lain-lainnya? Perlu. Untuk apa? Untuk kita menentukan prognosa. Untuk menentukan ini apa yang kita tangani. Ini barang yang sederhana atau barang yang kompleks. Apa hal yang jelek yang bisa terjadi? Seperti tadi, pasien nyeri perut dengan gangguan pola buang air besar. Kalau kita oke, nggak masalah, ini gampang bisa ditangani dengan akupuntur, dengan Chinese medicine pasti baik. Kalau ternyata dia mengarah ke CA kolorektal, ya nggak bisa. Itu kerjaan teman-teman kita yang lain. Kita refer ke teman-teman yang lain. Dengan adanya informasi-informasi penunjang dan kita sudah tahu yang kita hadapi itu apa, itu akan mempermudah untuk kita menentukan prognosa. Akan tetapi, untuk menegakkan diagnosa sindrom, untuk merancanakan prinsip terapi, untuk memilih titik akupuntur untuk terapinya, untuk menerjemahkan ke prinsip terapi tersebut, data yang kita perlukan adalah data dari 4 cara pemeriksaan. Jadi kita fokus di hal ini. Tapi kemudian problemnya adalah ketika 4 cara pemeriksaan, terutama untuk teman-teman yang belum lama berada di akupuntur, merasa informasi yang diterima itu terlalu bertubi-tubi, terlalu banyak sekali. Informasinya banyak sekali menjadi rumit. Saking banyaknya informasi yang diterima sehingga tidak bisa memfokuskan problem apa,
yang mau ditangani, dan pasti kesulitan. Jadi sindromnya apa? Kenapa kok ini ada juga? Ini gejala ini ada, ini gejala ini ada, gejala ini ada. Jadi problemnya yang mana yang betul? Kenapa semuanya ada? Itu karena tidak tertata dengan baik untuk memeriksa secara sistematis. Nah, berdasarkan kategori penyakitnya, gejala utama IBS itu adalah nyeri perut. Maka kita stop dulu. Kita berpikir hanya untuk nyeri perut saja. Tidak perlu melebar ke tempat yang lain. Iya betul dia ada stres, iya betul dia ada hubungan sama ini dengan itu. Oke, tahan dulu. Yang kita pikirkan adalah nyeri perut. Gambar ini saya ambil dari buku dari karangan Giovanni Macchioccia, Practice of Chinese Medicine, buku yang sangat bagus, yang sangat sering saya gunakan untuk referensi dalam sehari-hari. Anda bisa cari bukunya di Amazon untuk dibeli. Sangat bagus, sangat sesuai dengan harga untuk Anda miliki. Jadi dari buku Macchioccia dia mudah sekali membedakan karena nyerinya adalah nyeri perut, maka kita lihat apakah nyeri perut itu di atas atau nyeri perut itu di bawah. Oh Pak Thomas, karena dia adalah nyeri IBS, problemnya dengan buang air besar, maka nyeri perutnya pasti di bawah. Belum tentu. Tadi sudah dijelaskan Dr. Cia bahwa sebelumnya pasien dengan IBS bisa mengalami episode gastroenteritis. Jadi mungkin gejalanya pada gastro, pada lambung. Tidak harus pada usus. Mungkin problemnya dia pada lambung. Mungkin yang dikeluhkan nyeri perutnya oleh pasien tersebut tidak selalu bagian perut bawah, bisa juga perut bagian atas. Mari kita lihat bagaimana Macchioccia menerjemahkan nyeri perut tersebut. Menurut Macchioccia, nyeri perut bagian atas, jadi di atas umbilikus sampai ke proses esophagus, bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Contoh, serangan dingin ke lambung, api di lambung, lambung mengenai flem dan api, blastesis di lambung, flem di lambung, defisiensi pada limpa dan lambung dan dingin, defisiensi yin lambung, retensi makanan, liver qi menyerang lambung, panas di lambung, lembab panas di lambung. Banyak sekali. Dan biasanya ini menjadi problem untuk teman-teman yang baru belajar akupuntur melihat kata-kata yang segini banyak langsung takut. Waduh, Pak Thomas, saya suruh milih dari segini banyak, gimana caranya? Bagaimana saya bisa menentukan mana yang paling benar dari salah satu ini? Segini banyak. Nah, mari kita lihat. Nomor satu, Anda perlu merangkum dulu. Apa problemnya? Apa organ Changfu yang mungkin terlibat? Ternyata kalau kita berpikir dari Changfu yang mungkin terlibat, cuma 3. Yang utama adalah limpa dan lambung. Kemudian satu lagi adalah organ liver. Nah, sebanyak itu. Ketika kita berpikir dari sudut pandang Changfu, kita hanya melihat dia adalah limpa dan lambung dan liver. Apa problem ekses yang mungkin terjadi? Panas dingin, retensi makanan, lembab flem, stagnasi qi, stagnasi darah. Apa problem defisiensi yang mungkin muncul? Defisiensi qi, defisiensi yang, dan defisiensi yin. Kalau kita melihat ini menjadi banyak, ketika kita terjemahkan seperti ini menjadi lebih mudah. Masih terlalu banyak Pak Thomas. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa mendiferensiasi dengan cepat. Nah, kalau nyeri abdomen bagian bawah, hati-hati. Kalau nyeri itu berhubungan dengan perubahan pola buang air besar, maka kita bisa berpikir bahwa nyeri abdomen ini berasal dari saluran cerna. Tapi kalau pada wanita, nyeri abdomen yang nyerinya berkaitan dengan siklus menstruasi, nyeri di daerah sini, lebih mungkin berasal dari problem ginekologi. Oleh karena itu, bagi teman-teman di kedokteran barat pun harus sangat hati-hati untuk mendiferensiasi
nyeri perut kanan bawah pada wanita. Karena bisa jadi dari appendix, karena appendicitis atau usus buntu, tapi dikenal sebagai radang usus buntu. Bisa juga dari problem adnexa, mungkin dari kista ovarium. Jadi kalau pada wanita harus lebih hati-hati mendiferensiasi kalau nyeri perut bawah, jangan pada laki-laki lebih aman karena tidak ada organ reproduksi di situ. Nah, kalau nyeri perut bawah dari sudut pandang saluran cerna, apa yang mungkin terjadi menurut Mas Yojia? Ini. Langsung saja saya rangkumkan untuk Anda. Apa cangfu yang mungkin terlibat? Usus besar, kembali lagi limpa, kembali lagi ginjal. Untuk problem ekses dingin dan panas, berarti sama dengan problem tadi di epigastrium yang di atas. Retensi makanan dan lembab, sama dengan problem yang ada di atas. Stagnasi Qi, stagnasi darah, sama dengan problem kalau dia di epigastrium. Defisiensi Qi atau defisiensi yang, sama dengan tadi kalau problemnya di epigastrium. Oleh karena itu, kalau saya rangkumkan menjadi dua-duanya, apa yang mungkin pada problem dengan nyeri perut? Organ cangfu yang terlibat adalah limpa lambung, liver, usus besar, ginjal. Apa kondisi patologi yang mungkin menemani? Mungkin dia ada dingin, mungkin dia ada panas, retensi makanan, lembab, phlegm, stagnasi Qi, stagnasi darah. Mungkin dia mengalami defisiensi Qi, defisiensi yang, dan defisiensi Yin. Bagaimana kita bisa mendiferensiasi ini dengan cepat? Supaya kita tidak berlebihan menerima informasi dari pasien, kemudian kita kesulitan untuk menerjemahkan. Satu, dingin atau panas. Kalau pasien itu mengeluh ada rasa panas di perutnya, lambungnya terasa panas, buang air besarnya terasa panas, pegang saja. Pasien ini ada kondisi panas. Pasien ini merasa perutnya dingin, dia nyaman kalau dikompres hangat, dia membaik dengan minum minuman hangat. Oke, kemungkinan besar dia problemnya adalah dingin. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mendiferensiasi dingin atau panas? Pegang saja perutnya. Kalau perutnya Anda merasakan bahwa perutnya dingin, ya berarti dia problemnya dingin. Selesai. Tapi mohon jangan dibalik. Pada pengalaman saya, pasien dengan kondisi panas di pencernaannya, saya tidak pegang perutnya terasa panas. Tapi terasa dingin, iya. Hanya dengan informasi ini, Anda sudah bisa mendiferensiasi dingin atau panas. Bagi Anda yang belajar teori akupuntur yang awal-awal sedang belajar, Anda lihat gejala dingin, dan sebagainya, gejala panas, dan sebagainya. Terlalu rumit. Kita harus cari informasi yang mudah, cepat, tapi tetap akurat. Bagaimana kita membedakan retensi makanan dan lembab? Tidak terlalu penting kita bedakan sebetulnya. Karena kemungkinan besar kita akan mengambil strategi terapi yang relatif sama. Tapi retensi makanan gejala yang khas adalah dia memberat setelah makan, membaik setelah muntah. Dalam konteks dia retensi makanan, dia di usus besar, dia akan merasa enak setelah buang air besar. Setelah bisa keluar buang air besarnya, perutnya rasanya lega. Selaput lidahnya sama-sama kotor. Perutnya sama-sama terasa penuh. Jadi dua ini sebetulnya tidak perlu kita bedakan karena strategi terapinya kita kurang lebih sama. Tidak terlalu spesifik. Lidahnya sama-sama kotor. Selaputnya kotor. Jadi ketika saya perlu menentukan apakah pasien ini ada retensi makanan dan lembab phlegm ya atau tidak, saya cuma perlu dua informasi.
Informasi pertama adalah dia ada nyeri perut, apakah dia nyeri epigastrium atau nyeri di bagian bawah. Saya minta pasien menjulurkan lidahnya. Selaput lidahnya tebal dan kotor, kemungkinan dia retensi makanan atau akumulasi lembab phlegm. Dapat informasi itu dengan cepat. Bagaimana kita membedakan apakah dia ada stagnasi Qi atau ada stagnasi darah? Apakah kalau stagnasi Qi itu dia perutnya seperti kembung, seperti balon? Kalau stagnasi darah, dia akan mengalami nyeri tajam. Yang khas problem dengan blood stasis, dia memberat di malam hari. Anda tinggal tanyakan, apakah gejala ini lebih berat di malam hari? Ya atau tidak? Jika ya, lebih mengarah ke blood stasis. Secara teori kita suruh lihat, oh lihat nadinya choppy katanya. Oh lihat lidahnya nanti ada blood stasis di tepi lidah atau bawah lidah. Oke, itu bisa. Tapi menurut saya yang lebih mudah, saya tinggal tanya, apakah lebih berat di malam hari ya atau tidak? Bagaimana kita membedakan suatu kondisi itu defisiensi atau ekses? Kalau defisiensi dia itu nyerinya tumpul, membaik dengan penekanan, tapi setelah BAB dia malah merasa tidak enak perutnya, merasa kosong. Masih ada merasa tenes, merasa kayak mulus-mulus nggak jelas setelah buang air besar. Sedangkan kalau yang ekses, biasanya adanya lebih parah, sangat sensitif dengan penekanan, membaik setelah buang air besar, atau tidak ada perubahan, tetap dia tidak nyaman. Nah, dengan anamnesis seperti ini, dengan informasi-informasi yang ini, kita bisa segera mendapatkan informasinya. Kalau nyeri perut itu membaik dengan penekanan, kondisi defisiensi. Kalau dia malah memberat dengan penekanan adalah kondisi ekses. Bagaimana saya tahu pasien ini mengalami defisiensi yang ya atau tidak? Saya raba kakinya. Pasien posisi terlentang, ketika saya periksa, saya raba kakinya. Kakinya dingin. Oke. Kemungkinan dia mengalami defisiensi yang. Saya lihat lidahnya. Oh, selaput lidahnya terkelupas. Bukan tebal, kuning, tapi terkelupas. Maka dia mengalami defisiensi yin. Dalam konteks defisiensi yin lambung yang berat, mungkin di tengah lidahnya ada fisur yang cukup dalam. Maka informasi itu dengan cepat bisa kita tangkap. Dari diskusi kita sebelumnya, kita sudah bisa membedakan dengan cepat apakah dingin atau panas, dengan meraba perutnya, dengan menanyakan apakah ada sensasi panas atau tidak. Saya bisa melihat retensi makanan atau lembab phlegm dengan lihat selaput lidahnya. Saya mau melihat stagnasi Qi, apakah perutnya dia seperti balon kembung. Untuk melihat ada blood stasis stagnasi darah, apakah ada nyeri tajam memberat di malam hari. Ada defisiensi, terutama Qi, yaitu lebih nyaman dengan penekanan. Defisiensi yang, apakah kakinya dingin. Defisiensi yin, apakah lidahnya selaput terkelupas atau ada fisur yang dalam di lidahnya, ya atau tidak. Sangat cepat, tidak perlu mengumpulkan informasi yang terlalu banyak seperti yang kita pelajari waktu proses pendidikan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan Changfu mana yang terlibat? Tentu saja anamnesa itu bisa, tapi menurut saya jauh lebih mudah untuk menentukan Changfu yang terlibat adalah dengan palpasi abdomen. Sangat mungkin melibatkan lebih dari satu organ Changfu. Ini yang menjadi jebakan ketika kita belajar membaca buku, dikatakan tadi, oh problemnya adalah liver menyerang lambung. Oh, problemnya adalah stomach yin deficiency. Oh, problemnya dia ada lembab panas di lambung dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jangan salah. Kenyataan di klinik sangat mungkin melibatkan lebih dari satu organ Changfu.
bisa lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa semua. Bagaimana kita menentukan dengan cepat iya atau tidak ada problem di situ adalah dengan palpasi abdomen. Bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan palpasi abdomen, saya sarankan Anda segera banyak belajar tentang palpasi abdomen, segera banyak melatih diri Anda tentang palpasi abdomen, karena sangat membantu kita untuk diferensiasi di klinik, terutama untuk problem-problem di saluran cerna atau problem di penyakit dalam pada umumnya. Oke. Untuk daerah sini kita bisa lihat, kita sudah tahu bahwa pertengahan antara processus xiphoideus kemudian sampai ke umbilikus. Di sini ada titik akupuntur CV12, REN 12, Chongwan. Dimana Chongwan dia adalah titik mu depan dari lambung, maka kita sudah belajar bahwa nyeri tekan pada titik mu depan itu menunjukkan bahwa dia ada problem pada organ yang bersangkutan. Nah, Anda lihat yang bagian atas ini yang saya kasih warna merah. Di sini ada titik CV14. CV14 dia adalah titik mu depan dari jantung. Terkadang pasien datang dengan keluhan nyeri pada epigastrium itu bukan di sini yang merespon terhadap penekanan, melainkan dia lebih merespon bagian yang atas. Di sini, CV14. Bukan berarti saya mau bilang, oh ini mu depan jantung, berarti dia mungkin kena serangan jantung. Bukan begitu. Memang dia ada nyeri lambung. Dia memang ada problem dengan gastrointestinalnya. Tapi ketika bagian sini dia sangat sensitif, yang lebih ke atas, yang lebih dekat ke processus xiphoideus, maka sangat mungkin bahwa emotional factor itu sangat terlibat. Sehingga strategi terapi Anda harus mempertimbangkan untuk menenangkan sen. Ketika abdomen yang bagian atas ini yang dekat processus xiphoideus itu juga sensitif pada penekanan. Nah, di sini walaupun dia bukan klasik titik mu depan dari limpa harusnya berada di samping sini, tapi pengalaman saya di sini dia akan sering sensitif antara titik akupuntur dan 9 dan 10. Tapi biasanya bukan nyeri tekan di sini, lebih mungkin lebih soft dan sebagainya. Kalau di sini yang dia mengalami sensitif, ini lebih menunjukkan ke arah organ limpa. Kalau ini sensitif semua, bisa nggak? Ya boleh saja. Berarti Anda harus berpikir bahwa kita menerapi di organ limpa dan lambung dan juga perlu men-treat sen. Ini area liver. Walaupun secara klasik kita berbicara titik mu depan dari liver itu letaknya di liver 14 di sini. Di sini GB24-nya letaknya di sini. Akan tetapi seluruh area hipokondrium sebelah kanan, termasuk di area di bawah kosta ini yang sebelah kanan, itu merupakan area dari liver. Ketika pasien mengalami sensitivitas di area tersebut, ketika pasien terasa daerah perut yang di sini tegang, ini menunjukkan bahwa organ cang liver ikut terlibat. Seringkali di klinik yang di sini yang lebih tegang, sedangkan yang di sini tidak ada masalah. Untuk usus besar, walaupun kita belajar ST25 titik mu depan, usus besar itu letaknya 3 jari di lateral dari umbilikus, yang lokasi yang klasik. Akan tetapi, yang lebih sensitif untuk menilai usus besar itu sebelah kanan, bukan yang di kiri. Walaupun kita tahu ST25 ada di kiri, ada di kanan. Akan tetapi, yang lebih sensitif untuk menilai
kondisi usus besar adalah di kanan. Ini area dari kidney. Area di bawah umbilikus ini adalah area dari kidney. Seringkali area yang di bawah sini Anda akan temukan ketika melakukan palpasi abdomen, dia terasa sangat soft, sangat lembek. Ini menunjukkan suatu kondisi kidney deficiency. Kalau area sini terasa sangat lembek. Jadi sering kita temukan yang di sini dia lembek, mungkin di sini daerah limpa lambung di sini, di daerah limpa ini juga ikut lembek, berarti dia ada problem di defisiensi limpa dan ginjal. Atau mungkin problemnya di sini dia tight, tegang di sini. Di sini juga tegang, di sini juga tegang. Mungkin ini menunjukkan ada problem di liver juga mengganggu ke stomach, kemudian dia juga ada faktor emosional terlibat. Nah, barusan tadi saya contohkan. Ini sering kita temukan pola seperti ini. Jadi pasien ini mengalami nyeri lambung, betul. Di daerah sini dia sensitif, tapi sensitivitasnya juga menjalar ke arah hipokondrium kanan. Maka ini menunjukkan keterlibatan organ chang liver, mempengaruhi juga problem di sen, juga dia akan ada problem di lambung. Kalau dia sensitif di area tersebut. Jadi kita bisa merencanakan terapinya bahwa oke, ini organ chang liver terlibat, saya perlu men-treat sen juga, organ lambung juga terlibat. Bagaimana dengan pola seperti ini? Atas umbilikus dia rasa lembek dan dingin, di bawah umbilikus juga sangat terasa lembek dan dingin. Ini sangat mungkin kondisi spleen kidney yang defisiensi. Pak Thomas, saya temukan kondisi seperti ini, tapi lidahnya dia itu selaputnya tebal dan kuning. Kan nggak cocok. Selaputnya tebal dan kuning kan dia food retention. Dia itu kan kondisinya ekses. Dia itu kondisinya kan mungkin lembab panas. Tapi kok dibilang spleen and kidney yang defisiensi? Teman-teman, ini memang kenyataan di klinik tidak bisa seperti buku. Gejala-gejala itu bisa overlapping. Seperti kita ketahui, defisiensi spleen dan kidney sangat mudah terjadi akumulasi lembab, dampness accumulation. Sehingga sangat mungkin dia mengalami akumulasi lembab, tapi juga mengalami spleen and kidney deficiency. Maka model diagnosa tadi yang saya tunjukkan, yang saya mencontoh dari buku Maggio Chia, bukan berarti nanti di klinik yang ada hanya harus memilih dari yang ada itu. Tidak boleh yang lain. Nggak mungkin seperti itu. Ya kita terapi pasien sesuai dengan apa yang kita temukan. Dan menurut saya ini adalah problem ketika kita berusaha menggunakan formularium titik akupuntur yang didasarkan dari riset, di mana ketika meneliti, itu formularium titik akupunturnya diminta harus fix. Formularium titik akupunturnya tidak disesuaikan dengan pasien. Tentu saja ada pasien yang hasilnya bagus, ada pasien yang hasilnya jelek. Kalau pemilihan titik akupunturnya tidak sesuai. Kalau harus dikotomikan, Anda harus milih diagnosanya dari 5 ini, nggak boleh dari yang lain. Harus itu, kalau ini tusuknya ini, kalau ini tusuknya ini. Ya nggak bisa. Kenyataan di klinik pasien itu overlapping. Maka penting sekali kita terapi apa yang kita temukan yang relevan dengan problemnya. Tentu saja kalau pasien ini dengan problem nyeri pada lambung, kemudian dia juga mengeluh bahunya sakit ya, atau sikunya sakit, nggak ada relevansinya. Kalau pinggangnya sakit, mungkin berasal dari kidney deficiency. Dan kalau Anda perhatikan, walaupun problem di IBS ini harusnya nyeri perut disertai dengan perubahan pola buang air besar, tapi tidak banyak yang saya tanyakan tentang jenis perubahan pada pola buang air besarnya. Saya tidak terlalu banyak mengangkat itu apakah dia diare atau dominan konstipasi dan sebagainya. Karena baik diare maupun konstipasi bisa disebabkan karena kondisi defisien. Baik diare maupun konstipasi bisa disebabkan karena kondisi panas.
Jadi tidak membantu saya untuk mengambil keputusan di klinik. Saya berusaha mengambil informasi yang sangat spesifik yang membantu saya untuk mengambil keputusan di klinik. Nah, bagaimana jika polanya seperti ini? Dengan lidah seperti ini? Berarti lambung juga terlibat, usus besar juga terlibat, dan dia selaputnya kuning tebal. Berarti ini adalah lembab panas di Yangming. Di mana organ Yangming adalah lambung dan usus besar. Boleh nggak ketika periksa ketemu seperti ini di pasien? Boleh-boleh saja. Kita tidak bisa ngatur pasien. Jadi bukan berarti ketika kita membaca buku, kita hanya boleh memilih diagnosa dari buku itu saja. Nggak boleh yang lain. Ya, kita terapi sesuai dengan apa yang kita temukan di klinik. Dan apapun itu, kita harus konsisten. Nggak perlu terlalu ikut dengan teori. Kita ikut dengan pasien. Jadi palpasi abdomen ini sangat-sangat membantu untuk diferensiasi sindrom. Bagaimana strategi terapi akupunturnya? Nggak usah berpikir terlalu rumit, kita pakai yang biasa-biasa saja. Anda sudah paham, teman-teman yang praktisi di sini, kalau problem di organ cang kita pakai Yuan Source dan Peksu, organ Fu kita pakai titik he bawah dan mu depan. Nggak usah berpikir terlalu rumit. Akan tetapi mungkin sedikit catatan, titik mu depannya, tolong jangan dijarum dulu. Karena ketika Anda menerapi dengan baik, Anda menggunakan titik-titik akupuntur yang lain, Anda bisa mengecek hasil terapi Anda dengan mempalpasi ulang area yang tadi reaktif, dia akan berkurang reaktivitasnya, bahkan hilang. Bukan pada sesi akupuntur berikutnya, tapi pada sesi saat itu juga, Anda biarkan jarum itu sebentar 1-2 menit, Anda akan bisa temukan area yang tadinya reaktif di abdomen itu berkurang, bahkan sudah hilang sensitivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa terapi Anda sudah jalan dan terapi Anda sudah benar. Maka jangan ditusuk dulu titik mu depannya. Kalau Anda sudah tusuk, Anda tidak bisa evaluasi. Sehingga diferensiasi yang harusnya rumit, teorinya rumit, di dalam teori Western Medicine juga rumit. Ketika kita bisa menyederhanakan model terapinya, menyederhanakan cara berpikirnya, akan sangat mempermudah kita di klinik. Kalau kita bilang pasien itu ada dingin, perutnya teraba dingin, hangatkan. Tidak ada cara lain. Terserah Anda mau menghangatkan pakai apa. Anda mau pakai moxa, mau pakai lampu infrared, mau pakai kita TDP atau apapun. Silakan. Kalau Anda diagnosa panas, gunakan titik yin spring dari organ yang relevan. Misal, Anda bilang pasien ini ada panas. Lidahnya merah misal. Dia suka minum dingin. Tapi ketika Anda melakukan palpasi abdomen, menurut Anda yang terlibat itu di hipokondrium kanan dan juga di area CV12. Maka Anda tidak terikat bahwa Anda harus menggunakan yin spring dari meridian lambung ST44. Anda juga bisa menggunakan yin spring dari meridian level 2. Anda juga bisa model menggunakan kombinasi titik air dan api dari titik 5 Su. Anda bisa menggunakan LI11 yang ada di siku, yang kita kenal sebagai titik akupuntur untuk menghilangkan panas secara umum. Silakan mengeksplorasi, silakan dicoba, silakan evaluasi lagi abdomennya. Apakah Anda sudah memberikan terapi yang baik atau tidak? Untuk retensi makanan, kombinasi titik akupuntur yang terkenal ada spleen 4 dan perikard 6. Kalau menurut Anda dia dominan, dia ada lembab phlegm, sebelum Anda tusuk di REN 9-nya, jangan lupa kasih SP9, ST40 terlebih dahulu, kemudian evaluasi lagi jika ada area di abdomen tadi yang sensitif di mana. Jika Anda menduga dia ada stagnasi Qi, jangan lupakan LI4 level 3. Blood stasis,
spleen 10, bladel 17. Untuk defisiensi G, kalau Anda bilang rasa ini adalah defisiensi G pada limpa, silakan pakai spleen 3. Defisiensi G pada kidney, Anda pakai kidney 3. Pak Thomas, saya nggak setuju, saya mau pakai titik akupuntur yang lain. Boleh, silahkan. Yang penting Anda evaluasi abdomennya, apakah nanti dia bisa berubah ya atau tidak. Dan sebagainya, dan sebagainya. Karena prinsip terpenting adalah bahwa Anda bisa merubah pola di abdomennya yang sebelumnya banyak yang sensitif menjadi lebih berkurang sensitivitasnya atau bahkan hilang. Contoh seperti kasus seperti ini, kita bilang dia Changfu-nya tadi di stomach sama large intestine. Kita lihat dia ada panas, dan selaputnya kuning, juga mungkin dia ada lembab dan phlegm. Apa yang bisa kita pakai? Untuk stomach kita pakai mu depannya REN 12 sama bawahnya ST36. Large intestine mu depannya ST25, bawahnya stomach 37. Untuk panasnya kita pakai stomach 44. Untuk yin spring dari usus besar, secara teori memang kita pakai LI2, tapi relatif jarang dipakai di literatur, lebih sering digunakan LI11. Untuk lembab phlegmnya kita bisa pakai SP9. Tidak harus ST40, karena Anda menjadi terlalu banyak titik akupuntur. ST36, ST37, ST40. Mungkin pilih 2 aja, 36, 37 mungkin. 40-nya nggak usah. Anda coba tusukkan dulu ST36, Anda coba ST37, Anda berikan LI11, ST44, SP9, evaluasi lagi abdomennya. Pengalaman saya, Anda bisa menghilangkan yang area nyeri di sini dengan baik dengan kombinasi ST36, ST37, LI11. Pak Thomas, yang di area sini masih nyeri. Apa yang harus saya tambahkan? Silahkan bereksplorasi. Mungkin Anda gunakan perikard 6. Atau mungkin Anda diagnosa dia problemnya dia mungkin ada ini kembung sekali nih. Ini rasanya ini stagnasi G. Anda coba tambahkan LI4 level 3, silahkan bereksplorasi. Upayakan Anda mengurangi nyeri di area ini dengan signifikan. Pengalaman saya ST44 bisa mengurangi nyeri area ini dengan signifikan. Tapi tidak selalu, tidak semua pasien. Kesempatan Anda untuk mengeksplorasi pasien Anda, mengeksplorasi pengetahuan Anda. Oke, kesimpulan, jadi gejala utama IBS adalah nyeri perut yang disertai perubahan pola buang air besar. Organ Changfu yang sering terlibat adalah limpa, lambung, liver, usus besar, dan ginjal. Patogen yang sering terjadi adalah panas, dingin, lembab phlegm, retensi makanan, stagnasi G, stagnasi darah, defisiensi G, defisiensi yin, dan defisiensi yang. Cara mempermudah diferensiasi sindrom, kita andalkan anamnesa dan pemeriksaan lidah untuk melihat kondisi-kondisi tersebut dengan cepat, untuk melihat patologi apa yang terjadi. Kemudian palpasi abdomen kita gunakan untuk mendiferensiasi kira-kira organ Changfu mana dan mana saja yang terlibat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.